Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kabarnya gimana nih adik-adik? Koko yakin ya, adik-adik keadaannya dalam keadaan sehat dan tetap memiliki kasih kepada Tuhan dan teman-temannya. Pagi ini Koko mau ajak adik-adik kita nyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu kasih. Kita nyanyi bersama-sama. Kita memiliki kasih kepada teman dan kepada Tuhan. Siap? Adik-adik punya kasih kepada teman-teman dan kepada Yesus ya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Koko ajak adik-adik untuk mempersiapkan hatinya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembah
mata, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami Tuhan, kepada orang tua kami Tuhan, pada lingkungan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu melindungi kami maupun keluarga kami dan lingkungan kami Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan yang akan menceritakan firman Tuhan, Kau juga berkati dia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita dengerin cerita adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Koko ada sedikit pengumuman nih. Mulai minggu ini, adik-adik bisa memberikan persembahan untuk Sekolah Minggu GPPK CLC Bandung melalui OVO dan GoPay dengan cara men-scan barcode berikut ini di aplikasi OVO dan GoPay adik-adik. Terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik. Hari ini Koko akan bercerita tentang kereta berapi. Nah, minggu kemarin kan Cici Rea sudah bercerita tentang Nabi Elia ya. Nah, hari ini Koko juga akan meneruskan cerita sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke cerita, Koko mau adik-adik dalam sikap yang baik ya, duduk baik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, Koko mau nanya, ada yang tahu nggak kebulatan tekad itu apa? Oke, Koko kasih waktu 10 detik ya. Nah, kebulatan tekad itu jadi kayak seperti ibaratnya itu kita mempunyai target visi. Jadi misalnya adik-adik saat ulangan, adik-adik tuh punya visi untuk mendapatkan nilai 100. Kalau misalnya tidak dapat nilai 100, ada hukumannya. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik itu punya visi, punya misi untuk mencapai itu semua. Sama dengan Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini punya ketekatan bulat, yaitu ingin mengikuti atau ingin mempelajari tentang bagaimana mematuhi perintah Tuhan, bagaimana menjadi nabi yang baik, dan lain-lain. Jadi kita langsung aja ke firman Tuhan. Nah, pada suatu hari Tuhan memerintahkan Nabi Elia dan Nabi Elisa untuk pergi ke suatu negeri. Nah, Tuhan itu sudah mempunyai rencana untuk menunjuk Nabi Elisa itu untuk menggantikan Nabi Elia. Karena Tuhan Yesus itu melihat di dalam diri Nabi Elisa ini ada sesuatu hal yang bisa dipercaya, ada kesetiaan di dalam hidup Nabi Elisa. Nah, Nabi Elia dan Nabi Elisa pun pergi ke suatu negeri. Di perjalanan Nabi Elisa sangat mempelajari, sangat memahami apa yang Nabi Elia lakukan. Dia mengikuti perintah Tuhan, dia menaati perintah Tuhan. Nah, sampainya di negeri tersebut, Nabi Elia berkata kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, apakah kamu bisa tinggal sebentar di sini? Saya akan pergi ke kota Betel. Nah, tapi Nabi Elisa ini tidak mau. Nabi Elisa ini pengen mengikuti terus dan ingin mempelajari tentang Nabi Elia. Nah, Nabi Elia pun karena melihat kesetiaan yang ada di dalam hidup Nabi Elisa, Nabi Elia pun tidak bisa menolak itu semua dan mengajak Nabi Elisa untuk pergi ke kota Betel bersamanya. Nah, di perjalanan sesampainya di kota Betel terdapat kumpulan anak muda atau yang biasa kita sebut kayak rombongan lah ya, rombongan kayak ada beberapa orang itu berombong-rombong pergi ke kota Betel juga. Nah, di kota Betel rombongan itu bertanya kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, apakah kamu sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengambil Nabi Elia? Lalu Nabi Elisa pun menjawab, ya saya sudah tahu itu semua, tapi kalian jangan kasih tahu ke Nabi Elia. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sudah sampai di kota Betel, Nabi Elia pun bertanya lagi kepada Nabi Elisa untuk menyuruh agar dia tinggal di sini, untuk tidak mengikutinya. Lalu Nabi Elia pun bilang seperti ini kepada Nabi Elisa, Nabi Elisa, apakah kamu bisa menunggu sebentar di sini? Saya akan pergi ke kota Yeriko untuk menjalankan sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada saya. Namun lagi-lagi Nabi Elisa menolak itu semua dan ingin mengikuti Nabi Elia. Dengan melihat itu semua, Nabi Elia pun tidak bisa menolak lagi ya.
Jadi mempersilahkan untuk Nabi Elisa itu mengikuti Nabi Elia ke kota Yeriko. Nah, di perjalanan tersebut setelah Nabi Elisa pergi ke Yeriko, nah Nabi Elisa ini di belakangnya Nabi Elia ketemu dengan 50 orang rombongan juga. Nah, 50 orang rombongan ini juga berkata hal yang sama seperti yang di kota Betel tersebut. Dia berkata, Nabi Elisa, sebentar lagi Tuhan akan mengambil Nabi Elia di hadapanmu. Lalu Nabi Elisa pun masih membantah itu semua dan berkata, diamlah, aku akan mengikuti Nabi Elia kemanapun dia pergi. Nah, mereka pun sampai ke kota Yeriko. Nah, sesampainya di kota Yeriko, Nabi Elia pun mengatakan hal yang sama seperti di kota Betel, yaitu menyuruh Nabi Elisa untuk tinggal di sini. Tetapi lagi-lagi Nabi Elisa menolak itu semua dan tetap mengikuti Nabi Elia. Nah, Nabi Elia pun berkata, tunggulah di sini, saya akan pergi ke Sungai Yordan. Tetapi Nabi Elisa menolak itu semua dan harus dan tetap mengikuti Nabi Elia. Nah, Nabi Elia pun karena tidak bisa menolak, ya mempersilahkan Nabi Elisa untuk mengikutinya. Nah, sampainya di Sungai Yordan itu tiba-tiba mereka berjalan, tetapi ada air ya. Nah, waktu ada air, Nabi Elia pun mengeluarkan sebuah jubah untuk dipukulkan ke air tersebut agar mereka berdua bisa berjalan melewati Sungai Yordan. Nah, setelah sampai di Sungai Yordan, setelah melewati Sungai Yordan, Nabi Elia pun mengatakan hal yang sama, tetapi dengan nada yang lebih tegas, yaitu, Nabi Elisa, kamu tinggal di sini, aku akan pergi ke surga. Lalu Nabi Elisa pun menolak itu semua dan ingin mengikuti Nabi Elia untuk ke surga. Tetapi Nabi Elia langsung berkata seperti ini, Elisa, apa yang kamu inginkan daripadaku? Lalu Nabi Elisa pun berkata dengan jujur, dia menginginkan dua roh yang ada di dalam kepribadian Elia ya. Maksudnya itu seperti ini, bukan ibaratnya itu kayak menyerah jadi nggak mengambil hidupnya, nggak, tapi lebih ke arah kayak pengen mempelajari atau pengen memiliki hal yang ada di dalam hidup Nabi Elia, kayak misalnya kesabarannya, ketulusan hatinya. Nah, Nabi Elisa itu pengen seperti itu, pengen memiliki hal yang ada di dalam keseharian atau kehidupan Nabi Elia. Tetapi Nabi Elia pun berkata demikian, Nabi Elisa, sebenarnya kalau kamu ingin itu semua, kamu tinggal lihat aku terangkat di surga. Di situ akan terlihat ada sebuah ibarat itu kayak tanda untuk bahwa dirinya itu bisa seperti Nabi Elia, meskipun dia tidak mengikuti Nabi Elia. Nah, setelah Nabi Elia berkata demikian, muncullah ibaratnya kayak kereta dan kuda. Tapi kereta dan kuda kan biasanya kita lihat kereta itu ya kereta api, kuda itu biasanya kan kalau misalnya kendaraan kayak delman ya adik-adik. Tapi di dalam firman Tuhan hari ini itu kereta dan kudanya itu ada apinya, jadi berapi di dalam kendaraan tersebut tuh ibaratnya itu kayak diselimuti sama api-api. Nah, lalu setelah Nabi Elia berkata demikian, muncullah kereta dan kuda itu disertai dengan yang diselimuti dengan api-api. Lalu Nabi Elia pun berkata untuk terakhir kalinya, lakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Lalu Nabi Elisa pun merenungkan diri dan berkata, kalau aku itu harus bisa seperti Nabi Elia, meskipun Nabi Elia tidak ada di samping aku. Lalu setelah Nabi Elisa berkata sedemikian, Nabi Elia pun pergi ke surga, terangkat ke surga dengan tanda kayak seperti badai ya, lebih ke arah badai untuk memisahkan Nabi Elia dan Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa pun
ibaratnya itu Nabi Elisa pun kayak memahami dan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Elia. Nah, Nabi Elisa pun mengikuti perintah Tuhan, mengikuti apa yang dimaksudkan oleh Nabi Elia. Sama seperti misalnya kalian mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini ya, seperti kayak adik-adik berdoa, adik-adik misalnya Tuhan Yesus itu memberitakan adik-adik untuk bersabar, belajar. Nah, itu adik-adik harus mengikuti sama seperti apa yang dilakukan Nabi Elisa. Nabi Elisa itu meskipun tujuannya itu mungkin menurut Elia itu berlebihan, tapi maksudnya itu baik ya adik-adik. Jadi adik-adik juga harus punya tujuan, harus punya visi, harus punya misi juga. Jadi misalnya adik-adik tujuannya ingin menyenangkan hati Tuhan, nah adik-adik lakukan itu semua. Dan adik-adik juga harus bersabar. Maksudnya bersabar itu adik-adik juga harus menunggu. Misalnya adik-adik pengen sesuatu hal yang besar, misalnya seperti adik-adik pengen misalnya kayak ibaratnya jalan-jalan ke luar negeri. Nah, adik-adik harus sabar nunggu perintah dari Tuhan, harus sabar menunggu waktu yang tepat. Nah, untuk bacaan Alkitab pada firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Jadi adik-adik kalau misalnya ingin membaca cerita hari ini, adik-adik bisa baca Alkitab di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk ayat hafalannya itu diambil dari Amsal 28 ayat 20. Jadi adik-adik hafalkan, nanti minggu depan adik-adik harus bisa ya ayat hafalannya. Nah, jadi kesimpulannya untuk firman Tuhan hari ini, adik-adik harus bisa rendah hati, adik-adik harus bisa bersabar, adik-adik juga harus bisa memahami apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus bisa menerima Tuhan dengan apa adanya, menerima perintah Tuhan dengan rendah hati tanpa memikirkan hal yang berlebihan. Misalnya seperti adik-adik kayak kalau misalnya adik-adik pengen, orang tua adik-adik menyuruh adik-adik belanja, tapi karena adik-adik nggak dikasih uang jajan, adik-adik nggak mau melakukan itu. Nah, itu nggak boleh. Adik-adik harus melakukan perintah orang tua adik-adik. Misalnya belanja, ya adik-adik harus lakukan, karena ibaratnya itu kita melayani Tuhan itu harus dari hal yang kecil, tidak mungkin dari hal yang besar ya. Jadi apapun yang diperintahkan atau apapun yang bisa kita lakukan, itu kita lakukan ya. Jadi kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik untuk kami Tuhan. Tuhan juga sudah memberikan napas sampai hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan menyelesaikan firman Tuhan. Tuhan berkati agar kami bisa lebih percaya, agar kami bisa lebih mempunyai tujuan untuk melakukan hal baik di depan Tuhan, di depan orang, di depan semua yang bisa kita lakukan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin melakukan hal yang mungkin menurut Tuhan kecil, tapi kami tetap melakukan itu semua Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan hal yang baik untuk kami Tuhan. Tuhan, kami juga ingin belajar menghargai orang lain Tuhan, ingin belajar tentang menghormati orang tua, menghormati teman kami Tuhan, dan juga Tuhan berkati orang tua kami yang sudah menjaga kami dari pagi sampai hari ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur yang panjang agar bisa menemani kami seterusnya Tuhan. Tuhan berkati juga guru-guru sekolah minggu, berkati juga teman-teman kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Dadah.